Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Ayu Widya Ningrum 3119073 ingin mempresentasikan mengenai perkembangan peradaban Islam dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Ya. Baik, sebelum PPT-nya dibuka, mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Pada zaman klasik, Islam pernah mencapai masa keemasan dan kejayaan yang tak akan pernah terlupa sepanjang sejarah kehidupan manusia. Pada saat itu, Islam telah menjadi pusat peradaban di seluruh dunia. Masa keemasan dan kejayaan Islam itu antara lain adalah di Spanyol. Saat itu, Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting menyaingi Baghdad di timur. Disinilah orang Eropa banyak menimba ilmu dan belajar di perguruan-perguruan tinggi Islam. Islam menjadi guru bagi orang-orang Eropa, sehingga ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik, dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan-kemajuan Eropa ini tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol pada saat itu. Salah seorang penguasa Islam yang mempunyai andil besar terhadap kemajuan peradaban Islam adalah Al-Walid Ibnu Abdul Malik, penguasa ke-6 dari pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Al-Walid Ibnu Abdul Malik, kebesaran Bani Umayyah nampak nyata, segenap rakyat cinta kepadanya. Boleh dikatakan Muawiyah Ibnu Abi Sufyan pendirinya, Abdul Malik Ibnu Marwan yang menstabilkan kekuasaan, dan kemudian Al-Walid Ibnu Abdul Malik yang meneguhkan dan memberikan zaman keemasan bagi dinasti Bani Umayyah. Al-Walid Ibnu Abdul Malik memerintah pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Selanjutnya yang akan ditampilkan di PowerPoint adalah perkembangan peradaban yang terjadi pada masa pemerintahan Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Yang pertama, maaf Salman, yang nomor 2. Yang pertama, terjadi perubahan di kondisi politik dan ekonomi. Kondisi politik pada masa kekuasaan dinasti Umayyah dikenal masa ekspansi. Gerakan ekspansi dilakukan karena adanya ancaman yang membahayakan pemerintahan dan keutuhan negara yang baru berdiri sebagai sebuah kekuatan politik. Penguasa-penguasa sebelum Al-Walid Ibnu Abdul Malik telah melakukan penaklukan wilayah sehingga wilayah-wilayah Irak, Iran, Yaman, Mekah, seluruh semenanjung Arabia, Mesir, Libya, dan Afrika Utara tunduk sepenuhnya pada pemerintahan pusat di Damaskus. Kondisi politik di era pemerintahan Al-Walid ini sangat kokoh. Luasnya wilayah kekuasaan mampu ditata sistem pemerintahannya dengan baik. Kondisi yang aman inilah Al-Walid Ibnu Abdul Malik mampu membangun dan mengangkat negerinya setaraf lebih baik dibanding pendahulu-pendahulunya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Kokoh, bahwa sebelum Bani Umayyah ini dipimpin oleh Al-Walid Ibnu Abdul Malik, Bani Umayyah dipimpin oleh Abdul Malik Ibnu Marwan, yaitu ayah dari Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Jadi ketika dipimpin oleh Abdul Malik Ibnu Marwan,
Abdul Malik ini ingin mengadakan penaklukan ke arah luar, yaitu di mana wilayah tersebut adalah Asia Kecil, yang di mana wilayah tersebut telah dikuasai oleh Romawi Timur. Pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Leontinus. Kemudian pada akhirnya perang perebutan kedua, maksudnya perang perebutan daerah tersebut dimenangkan oleh ayah dari Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Dalam pertempuran itu, Asia Kecil dan Armenia dapat dikuasai, termasuk 2 buah kota benteng yang terpandang kokoh dan belum pernah dapat dikuasai sebelumnya, yaitu Benteng Lakuza dan Barunsium. Wilayah-wilayah kekuasaan Islam pada masa kekuasaan Abdul Malik menjadi lebih luas, meliputi Asia Kecil atau Anatolia, atau Turki sekarang, dan Asia Tengah, khususnya daerah Armenia. Kemudian peralihan kekuasaan dari Abdul Malik ke putra mahkota, yaitu Al-Walid Ibnu Abdul Malik, membawa suatu nilai tersendiri terhadap perkembangan sejarah Islam, karena periode inilah kekuasaan Islam telah memasuki dunia Eropa, yaitu di Spanyol. Periode Al-Walid Ibnu Abdul Malik, kekuasaan Islam semakin luas, meliputi 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Pada pemerintahan Al-Walid Ibnu Abdul Malik, pemerintahannya membuka suatu zaman yang lebih aman dan makmur karena permusuhan dan perselisihan dalam negeri tidak mengganggu pemerintahannya. Roda pemerintahan berjalan dengan baik. Kondisi politik yang stabil inilah beliau leluasa dan konsentrasi membangun negerinya. Kemudian selanjutnya perkembangannya terhadap kondisi ekonomi. Dengan luasnya wilayah kekuasaan Al-Walid Ibnu Abdul Malik yang meliputi 3 benua yaitu Asia, Afrika, dan Eropa, berarti secara otomatis telah menjadi suatu kawasan ekonomi yang terpadu dalam suatu jaringan pasaran bersama. Perekonomian mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Konsekuensinya pembengkakan pembendaharaan negara. Wilayah Afrika Utara mempunyai kedudukan penting karena wilayah itu berfungsi sebagai daerah transit antara pusat perekonomian Islam paling barat dan dengan Islam paling timur. Kemudian pada saat itu kondisi ekonomi dari segi alat transportasi yang digunakan adalah ada 2 cara. Dibagi atas perdagangan maritim dan karavan atau kafilah. Perdagangan maritim menggunakan kapal layar sebagai armada pengangkutan, dan kemudian perdagangan karavan menggunakan hewan sebagai alat pengangkutan. Daerah maritim yang sangat vital dan ramai adalah Samudra Hindia. Perdagangan maritim di Samudra Hindia sejak sebelum Islam mempunyai 2 daerah pelabuhan utama di Jazirah Arab, yaitu Teluk Persia dan Yaman atau Aden. Orang Arab di Teluk Persia memegang posisi penting dalam perdagangan maupun dalam pelayaran. Impor kayu dari India ditangani oleh orang Arab Oman. Terintegrasinya Sin atau India semakin mengalami kemajuan dan adanya jaminan keamanan laut oleh Al-Walid Ibnu Abdul Malik membuat jalur pelayaran semakin ramai. Perdagangan ke Spanyol melalui sungai Guadalquivir atau Wadil Kabir sebagai jalur transportasi. Kemudian kebijakan politik Al-Walid Ibnu Abdul Malik dalam pemungutan pajak untuk kas negara sangat toleran. Rakyat dibebankan pajak sangat ringan adalah suatu sistem perpajakan yang adil dan bijaksana. Anggota-anggota keluarga non-muslim yang bermata pencaharian tetap membayar jizyah dan tidak memberatkan. Para biarawan dan biarawati serta kaum wanita dan anak-anak pada umumnya dikecualikan dari pajak. Sedang budak-budak atau hamba sahaya dibebaskan sama sekali. Kemudian selanjutnya perkembangan peradaban pada kemajuan ilmu pengetahuan. Perluasan wilayah kekuasaan Islam adalah memberikan suatu kondisi yang baru dalam perkembangan Islam.
Dengan meluasnya wilayah khilafah memberikan peluang bagi para masyarakat untuk meninggalkan pusat-pusat pemerintahan dan berdomisili atau tinggal di daerah-daerah yang terintegrasi. Berkaitan dengan itu, tersebar pula penyiaran agama Islam. Di daerah-daerah baru itu akhirnya muncul berbagai masalah keagamaan dan menghendaki pemecahan. Oleh karena itu, lahirlah berbagai macam ilmu keagamaan. Dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, dengan meluasnya wilayah kekuasaan, Islam merupakan satu indikasi tentang semakin berkembangnya agama Islam. Daerah yang sudah terintegrasi tentunya sudah berkembang berbagai budaya, baik seni, sastra, syair, puisi, seni ukir, seni suara, seni bangunan, dan seni pahat. Datangnya Islam terjadilah asimilasi kebudayaan. Tradisi yang menyimpang dari prinsip akidah Islam disingkirkan dan tradisi-tradisi yang sekiranya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam diteruskan dan diisi dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya dari beberapa tradisi budaya yang berkembang, ada 3 budaya yang sangat terkenal atau perkembangannya bisa dibilang pesat. Maaf, next slide, Salman. Oke. Yang pertama, seni sastra. Seni sastra berkembang dengan pesatnya hingga mampu menerobos ke dalam jiwa manusia dan berkedudukan tinggi di dalam masyarakat dan negara, sehingga syair yang muncul senantiasa sering menonjolkan dari segi sastranya di samping isinya yang cukup berbobot. Yang kedua, seni suara. Dalam seni suara yang berkembang adalah seni baca Al-Quran atau qiraatul Quran, musik qasidah, dan lagu-lagu bertemakan cinta kasih yang dijiwai nilai Islam. Kemudian yang ketiga, seni ukur. Perkembangan seni ukir yang paling menonjol adalah penggunaan khat Arab sebagai motif ukiran. Ayat Al-Quran dan hadis dari rangkuman syair yang berhikmat dipahat dan diukir pada tembok atau dinding masjid seperti Masjid Qubatus Salehrah di Yerusalem. Kemudian selanjutnya perkembangan peradaban yang terjadi pada aktivitas dan pembangunannya pada masa Al-Walid Ibnu Abdul. Maaf, Salman, selanjutnya. Perkembangan peradaban pada aktivitas dan pembangunannya. Kondisi politik yang aman dan stabil, keadaan ekonomi yang tumbuh dan berkembang pesat dan maju membuat pendapatan negara cukup untuk membiayai membangun negerinya, dan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kemauan positif dari Al-Walid Ibnu Abdul Malik untuk melakukan perbaikan dan penataan wilayah kekuasaannya, sehingga berkembanglah dengan segarnya kuncup peradaban, terutama dalam perkara mendirikan bangunan-bangunan artistik yang bernafaskan Islam. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam negerinya adalah menunjukkan dengan jelas betapa tinggi dan berkembangnya jiwa Islam dan betapa murninya prinsip-prinsip serta bimbingan-bimbingannya, juga menunjukkan karakter dan kecakapan luar biasa dalam diri Al-Walid Ibnu Abdul Malik. M. Nur Maddawan mengatakan tentang aktivitas dan pembangunan selama Al-Walid Ibnu Abdul Malik memerintah sebagai berikut. Yang pertama, membangun Masjid Jami Al-Umawi di Damaskus yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Al-Walid. Pada saat beliau menduduki singgasana pemerintahan, mulailah memikirkan tentang bagaimana upaya mengabadikan dinasti Bani Umayyah. Para pembesar dikumpulkan di Damaskus untuk bermusyawarah mengenai pembangunan sebuah masjid yang mewah, cantik, dan mengagumkan. Hasil musyawarah memutuskan pembangunan masjid di tempat kuil
Tempel Jupiter Al-Dumski yang telah diruntuhkan oleh Kaisar Romawi Theodor tahun 379 Masehi. Realisasi pembangunan tahun 707 Masehi dan dirancang oleh 4 mazhab dalam Islam, dibangun di atas tanah seluas 157 kali 100 meter dengan luas bangunan 136 kali 37 meter. Maaf Saman, next slide. Lagi. Nah, kemudian yang kedua memperbaiki dan memperbesar Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah dan Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah. Dalam upaya perubahan yang dilakukan pada Masjid Nabawi di Madinah, Al-Walid Ibnu Abdul Malik kemudian mengirimkan surat kepada Kaisar Romawi meminta dikirimkan tenaga kerja dalam rangka perombakan masjid tersebut. Kaisar Romawi di Roma mengirimkan buruh sebanyak 40 orang, kemudian mengirimkan 40.000 karat emas dan berpikul-pikul batu warna-warni. Masjid yang lama lalu dirombak dan diperluas untuk memasukkan kamar para istri Rasulullah, sehingga luas masjid mencapai 200 depa kali 200 depa. Dasar dan tiang didirikan dari batu, tiang-tiang dibalut dengan besi dan timah, lantainya dibuat dari batu pualam, pilar-pilarnya dan batu marmer yang bidang-bidangnya dihiasi dengan ukiran-ukiran batu permata bersusun. Plafonnya bertahtakan emas murni dan mempunyai menara 4 buah. Sedangkan pada Masjid Al-Haram di Mekah disempurnakan perbaikannya. Pintu-pintu dan jendelanya diberikan lengkungan-lengkungan yang dihiasi dengan ukiran-ukiran halus dan indah. Tiang-tiangnya diganti dengan batu granit dan bertahtakan emas pada kapitelnya dan plafonnya terukir dengan sangat indah. Kemudian yang ketiga, monumen Qutbah al-Sakhr atau Dome of the Rock yang dibangun oleh ayahnya Al-Walid Ibnu Abdul Malik yang terdapat pada dataran tinggi Bukit Zion di Yerusalem, yaitu pada bekas runtuhan kuil Nabi Sulaiman yang disebut dengan Bait atau rumah Allah itu. Makin disempurnakan dengan hiasan-hiasan yang sangat mengagumkan. Masjid Al-Aqsa yang juga dibangun di Yerusalem pada dataran tinggi Bukit Zion, bangunan ini sebenarnya telah dirintis sejak Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Al-Walid Ibnu Abdul Malik mengulang kembali pembangunannya. Selanjutnya, selain pada pembangunan masjid yang dilakukan, Al-Walid Ibnu Abdul Malik kemudian membangun rumah-rumah khusus untuk orang-orang yang berpenyakit kusta. Mereka dirawat sesuai dengan syarat-syarat kesehatan. Bagi setiap rakyat yang menderita penyakit lumpuh, diberinya jaminan hidup yang layak dan disediakannya pelayan khusus untuk merawatnya. Kemudian membangun rumah tempat pemeliharaan orang tua tanpa sanak famili. Kemudian membangun tempat pemeliharaan orang-orang buta dengan disediakan pelayan atau penuntun bagi menjaga kepentingan dan kebutuhannya. Selanjutnya membangun tempat-tempat persinggahan bagi musafir yang kehabisan makanan dan menyediakan dana khusus untuk dibagikan kepada setiap orang yang hafal Al-Quran. Untuk bidang infrastruktur, beliau membangun jalan-jalan raya, digali pula sumur-sumur sepanjang jalan itu dan disediakan pengawal yang bertugas untuk meladeni bagi orang-orang yang membutuhkan air yang lewat di jalan tersebut. Jalan-jalan bagi lalu lintas dagang yang merupakan urat nadi ekonomi diperbaiki, yaitu yang terbentang di wilayah belahan timur, yaitu Irak, Iran, Khurasan, sampai Bukhara, yang merupakan sumber dana negara, membangun saluran-saluran air pada daerah-daerah yang subur untuk pertanian. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, atau mungkin ada kesalahan bisa diluruskan oleh dosen pengampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan dari pemaparan kedua pemateri kita pada malam hari ini? Silahkan. Saya mau nanya dong. Silakan Chandra.
Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan tadi pada masa dinasti Umayyah bahwa mengganti sistem kekhalifahan dengan sistem monarki yaitu kerajaan ya. Bagaimana Islam memandang sistem kerajaan ini? Terus yang kedua, bagaimana pada sistem kerajaan ini peran ulama gitu. Jadi apakah pada sistem kerajaan ini ulama itu dibatasi dalam berpendapat atau gimana gitu. Jadi bagaimana peran ulama pada sistem kerajaan ini? Mungkin bisa dipahami ya. Itu aja sih. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf, yang pertama bagaimana Islam memandang sistem kerajaan gitu? Apakah ada dalil-dalil gitu atau pandangan Islam tentang kerajaan gitu? Apakah boleh itu gitu? Oh, ditambah pertanyaan dulu, di kolektif dulu atau mau dijawab? Ada yang nanya lagi? Teman-teman ada yang mau bertanya? Baik, jika belum, ya. Ini pertanyaannya untuk berdua berarti. Boleh. Memang yang menarik tentang sistem monarki sih. Ya. Oke, kalau belum ada yang nanya, saya mau coba nanya juga nih. Sekalian berarti. Sekalian. Boleh, boleh. Mungkin masih berkaitan dengan monarki nih. Boleh? Boleh. Ya. Ini apa kan kalau kita lihat dinasti-dinasti ya mungkin nanti ke depannya kita belajar baik dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Utsmaniyah ya. Itu mereka kan tentu mempraktikkan yang namanya sistem monarki. Dan kehancuran sistem monarki sudah jelas. Ya mungkin semakin ke bawah ada yang pemimpin atau raja yang kurang cakap dalam memimpin ya dan lain sebagainya. Dan itu bukan apakah perihal ini kan kalau kita lihat di Arab ya, kalau kita lihat di lapangannya di Arab Saudi masih menerapkan sistem monarki tersebut. Ya, apakah ada kemungkinan besar gitu nanti Arab Saudi ada masa di mana seperti dinasti-dinasti sebelumnya gitu. Apakah tidak belajar atau mengevaluasi dirinya dari sejarah-sejarah yang ada gitu dengan adanya sistem ini ya gitu. Mungkin itu yang mau dipertanyakan. Secara spesifik pertanyaannya apa jadi? Maksudnya ini apakah layak untuk diterapkan sistem monarki ini untuk saat ini? Itu. Sedangkan bukannya kita mesti belajar, maksudnya evaluasi dari kejadian-kejadian sebelumnya bahwa banyak kehancuran yang nantinya yang pernah saya baca ya literatur yang saya pernah baca bahwasanya Muawiyah ini salah satu kehancurannya ya karena kebijakan monarki ini gitu. Yang pernah saya itu karena itu merupakan salah satu perihal yang cukup maksudnya mungkin bagi sebagian orang banyak yang pro dan kontra tapi terutama dari kurang cakapnya gitu kan. Seperti itu. Baik. Saya coba jawab dulu ya. Mungkin nanti akan ada tambahan jawaban dari Saudari Ayu. Pertama untuk pertanyaan Saudara Chandra, bagaimana Islam memandang sistem kerajaan? Tentunya dari kalau kita baca Quran, tentunya kita akan mendapatkan istilah-istilah atau kosakata-kosakata yang banyak sekali ya di dalam
dalam Al-Quran tuh yang berbicara tentang sistem tata negara gitu ya, ataupun bentuk-bentuk negara. Kita juga kenalkan yang namanya surat Al-Muluk ya, yang artinya kerajaan. Ada juga surat Al-Balad yang artinya negeri atau kota gitu. Kemudian kita juga mengenal istilah-istilah sultan ya, yang artinya kekuatan atau kekuasaan. Dan tentunya istilah-istilah ini cukup diapresiasi oleh Islam gitu. Kemudian sehingga bagi Islam itu sistem kerajaan atau monarki itu sah-sah saja gitu. Apapun bentuknya, termasuk hari ini misalnya umat Islam hidup di negeri Indonesia yang berbentuk republik, itu juga pun bisa sah-sah saja gitu. Karena yang kalau kita telaah bahwa Islam itu mengajarkan softwarenya bukan hardwarenya gitu, ya, softwarenya, semangat untuk bernegaranya gitu. Tapi untuk bentuk negaranya seperti apa itu nanti akan berpulang kepada istihad ulama itu masing-masing gitu. Sehingga dalam Islam itu kerajaan itu ya sesuatu yang umum saja gitu. Kemudian kita juga bisa mengenal bentuk yang disebut dengan khalifah atau khalifah sebagai personal dan khilafah sebagai institusi, yang bahkan hari ini ada kelompok-kelompok yang berbicara tentang khilafah gitu. Dan itu hal-hal yang biasa saja di dalam Islam itu, sehingga apapun bentuk negaranya itu sah-sah saja dalam pandangan Islam. Kemudian peran ulama di dalam sistem kerajaan. Nah, mungkin ini saya agak kesulitan ini untuk menjawab karena untuk sudut pandang seperti ini tentu saya belum memiliki kapasitas ke arah itu gitu. Ya. Mungkin itu untuk Saudara Chandra, mungkin nanti jawaban di selanjutnya bisa ditambahkan oleh Saudari Ayub. Kemudian jawaban yang kedua untuk Saudara Salman, apakah layak sistem monarki itu diterapkan di masa kini gitu ya? Kira-kira gitu melihat ternyata Turki Utsmani yang sudah berjalan ribuan tahun ternyata bukan ribuan tahun ya, ratusan tahun ya, ternyata hancur juga gitu ya. Ya. Sistem monarki itu tentunya ada kekurangan dan ada kelebihan, baik sistem kerajaan maupun sistem negara-negara yang lain pun ada kekurangan dan kelebihan. Paling tidak sistem monarki itu kelebihannya itu adalah kerajaan itu akan selalu dipimpin oleh orang-orang yang paling tidak profil-profilnya atau loyalitas orang yang akan memimpin itu paling tidak bisa dibaca dengan cepat gitu. Sehingga kecil kemungkinan bagi orang-orang yang punya mental pengkhianat itu bisa masuk ke dalam jajaran pejabat negara gitu ya. Nah, itu kelebihannya salah satunya. Dan kekurangannya itu sistem monarki itu adalah mereduksi atau tidak memberi kesempatan kepada orang-orang yang mungkin punya kualitas lebih baik dari raja yang pada saat itu memimpin gitu. Ya misalnya pemimpin itu kan sistem monarki kan diturunkan gitu. Kita kan nggak tahu itu kualitasnya seperti apa gitu. Tapi secara loyalitas itu bisa dibuktikan gitu. Tidak mungkin kan seorang anak itu berkhianat kepada keluarganya atau klannya gitu. Atau kepada rajanya gitu. Tapi itu kelemahannya itu mungkin sekali kan ada orang yang lebih berkualitas
untuk memimpin, tapi karena dia bukan keturunan dari raja, sehingga dia tidak bisa memimpin gitu. Jadi untuk apakah masih bisa diterapkan di masa kini? Bisa saja gitu. Kita bisa lihat sampai sekarang kerajaan Inggris udah ribuan tahun masih berdiri gitu. Dan juga di dalam kehidupan kita sebelum kemerdekaan, kita juga dipimpin oleh raja-raja yang sudah berkuasa itu ya lama, ya bisa bahkan ribuan tahun gitu. Kita pernah mendengar misalnya kerajaan-kerajaan yang kuno itu seperti kerajaan Salaka Negara gitu, terus kerajaan wah banyak yang saya lupa gitu. Sehingga makanya di tanah Jawa Barat itu sering menjadikan buah salak itu sebagai simbol gitu. Di tiap perbatasan di wilayah Jawa Barat itu banyak tuh menampilkan buah salak itu sebagai simbol perbatasan gitu. Karena pernah berdiri kerajaan Salaka Negara dulu di sini. Terus sampai wali-wali pun ketika mendakwahkan Islam di sini, setelah dia bisa menyebarkan Islam kemudian kuat, maka yang dibentuk adalah kerajaan gitu, dan bukan khilafah yang diterapkan oleh para wali kita di Indonesia itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya bisa ditambahkan oleh Saudari Ayu, kemudian nanti kalau salah bisa ditambahkan oleh dosen pengampu kita. Terima kasih. Ya. Silakan Mbak Ayu. Mungkin saya mau menambahkan pada masa corak sistem pemerintahan di dunia Islam yang sebelumnya, sebelum masa Muawiyah ini, sebetulnya bercorak musyawarah atau demokratis dalam menentukan pemimpin. Tapi pada masa itu nggak ada struktur pemerintahan yang rapi. Kemudian berlanjut dengan masanya Muawiyah. Dari sini Muawiyah ini mengubah gaya kepemimpinan yang tadinya demokratis menjadi sistem kerajaan atau monarki. Langkah ini Muawiyah lakukan karena ambisinya untuk menguasai dunia Islam yang harus dipimpin dari golongannya sendiri, yaitu Bani Umayyah. Yang berawal dari pengangkatan anaknya, yakni Yazid bin Muawiyah menjadi penggantinya, kemudian Bani Umayyah telah benar-benar menjadikan model negara monarki sebagai acuan bernegara mereka. Meskipun sebenarnya model tersebut telah mendapat tantangan dari para ulama, karena bentuk kekaisaran atau monarki sama sekali tidak dikenal dalam Islam. Sistem monarki ini diadopsi dari Bizantium dan Sasanid. Jadi sebetulnya sebelum pemerintahan Muawiyah ini menganut sistem demokrasi, tapi setelah dipimpin sama Bani Umayyah, kemudian berubah jadi sistem monarki yang didahului oleh masa Muawiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa diluruskan oleh Pak dosen. Ya, terima kasih. Kalau kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak satupun ada ayat Al-Quran yang memberikan sistem pemerintahan. Tidak ada. Apakah monarki, apakah republik, apakah parlementer, apakah bentuknya itu presidensial, ya, apakah khilafah, tidak ada. Tidak ada satupun sistem yang diberikan Allah atau Rasulnya. Tetapi Al-Quran tadi betul lebih menekankan pada softwarenya, bukan pada hardwarenya, ya. Tetapi Allah menekankan innallaha ya'murukum an tu'addul amati ahliha. Nah, yang kedua, wa yatahakam antum adil, keadilan. Jadi sistem pemerintahan itu bisa berbentuk monarki, bisa khilafah, bisa berbentuk republik. Yang terpenting ditegakkan amanah dan keadilan. Kita nggak salah berbentuk republik
seperti Indonesia ini. Juga nggak salah monarki seperti Arab Saudi atau Kesultanan di Oman misalnya ya. Nah, kemudian juga Republik Turki itu juga Islami. Iran juga Islami, Republik Islam Iran. Ya. Kemudian juga Republik yang ada di Pakistan juga Islami. Jadi Islam itu menekankan pada nilai-nilai, nilai keadilan, nilai amanah, dan seterusnya. Ya, persamaan, seterusnya. Bukan bentuk, ya, sistemnya apa. Jadi Islam adalah sistem yang baku. Maka nggak benar itu kalau HTI mengampanyekan bahwa Khilafatul Islami, sebenarnya apa? Nggak ada. Apa jaminannya kalau khilafah itu Islami? Bagaimana kalau khalifahnya dolim? Ya. Bagaimana kalau khalifahnya tidak jujur? Sama aja bukan sistemnya, tapi pada sifat-sifat pemimpinnya itu amanah dan adil. Ya. Kemudian, memang betul pada masa Khulafaur Rasyidin itu seperti kita kaji bersama, ya, ada sistem pemerintahan yang menekankan misalnya pemilihan kan sangat beragam kan. Sayyidina Abu Bakar dipilih secara demokratis. Nanti Abu Bakar ke Umar bentuknya adalah wasiat. Ya. Nanti dari Umar ke Utsman bentuknya adalah matur. Nanti dari Utsman ke Ali dipilih oleh orang-orang Madinah, tapi menafikan umat Islam yang ada di Suriah, ada di Mesir dan sebagainya. Itu bedanya. Jadi masing-masing punya perbedaan. Dan itu pun tidak ada aturan berapa lama seorang itu menjabat khalifah. Tidak ada. Sampai wafat. Bahkan sistem pemerintahannya itu nggak menjamin keselamatan khalifah. Buktinya dari 4 khalifah itu, satu-satunya yang wafat secara wajar Abu Bakar. Umar, Utsman, Ali wafat terbunuh. Ini menunjukkan bahwa sistem khilafah dengan pola seperti itu nggak menjamin keamanan. Maka di situ juga kurang pas. Ya. Kemudian kita mungkin bisa mencelah Muawiyah itu telah berubah sistem khilafah yang demokratis ke sistem monarki yang akan anaknya Yazid karena ambisi pribadi. Nah, itu kita mesti melihat sisi negatifnya. Tapi kalau kita mau jujur, saat itu tren dunia adalah sistem monarki. Buktinya apa? Coba. Di Islam sendiri, begitu Sayyidina Ali wafat, para pengikutnya menunjuk siapa Hasan sebagai khalifah pengganti Ali. Tetapi Hasan menolak, kemudian munculnya amal jamaah, ya kan, menyerahkan kepada Muawiyah dalam beberapa catatan, ya, beberapa syarat. Nah, kemudian nanti juga yang disebut Husain. Di kalangan Syiah pun juga demikian, walaupun istrinya bukan khalifah ya, Syiah itu adalah bimbingan imam. Karena kalau di Syiah itu imam dianggap maksum, dianggap tidak punya dosa. Dan imam itu masih punya wahyu, dapat wahyu dari Allah. Sehingga mereka punya ismatul imam. Mereka itu punya keyakinan imam itu maksum dan masih mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Itu bedanya. Karena bagi mereka imam itu lebih pada aspek spiritualitas. Maka namanya imam. Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan Husain, ya, Ali Zainal Abidin sampai pada Imam Mahdi Al-Muntadhir. Ya. Kemudian kalau di Sunni itu adalah khalifah karena tidak hanya aspek spiritual, tapi khalifah itu juga punya wadifah berupa mengatur dunia, syariat dunia. Jadi ada 2 misi utamanya khalifah itu. Yang pertama adalah menjaga agama, yang kedua syariat dunia, mengatur urusan dunia. Jadi multi, ya, ada 2 tugas utama. Yang pertama adalah menjaga keberagamaan, yang kedua adalah mengatur urusan dunia, transportasi, politik, budaya, dan sebagainya. Nah, ini kan juga dilihat dari berbagai wilayah yang lain. Apakah model Persia, apakah model di Romawi, ya, model di Cina, semuanya itu monarki seperti itu. Tadi saya katakan, jika Syiah sendiri adalah juga bentuknya imamah itu dari keluarga, turun-temurun. Maka juga nggak salah kalau Muawiyah menyerahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Walaupun sebenarnya Yazid itu kurang adab lah, kurang dari sudut agamanya kurang, ya.
Nah, sehingga kejam sekali, termasuk yang pada masa itulah terbunuhnya Husain, ya, cucu Rasulullah. Jadi disitulah kita melihat bahwa pertama sistem monarki itu tidak salah. Karena Islam lebih menekankan pada sopirnya amanah dan keadilan itu terutama. An-Nisa dalam An-Nisa surat An-Nisa ayat 28 itu ya. Kemudian dari sudut realitas saat itu bahwa tren dunia adalah bentuk negara itu adalah monarki. Seperti yang terjadi ya di kalangan Syiah sendiri dijual para imam dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari trennya saat itu di berbagai belahan dunia, model Romawi, model Persia, Cina, suatu. Kemudian bagaimana para ulama saat itu? Oh, para khalifah itu sangat menghormati ulama. Apapun di setiap masa itu ada ulama-ulama yang memang lebih mendekat pada kekuasaan, ada juga ulama-ulama yang anti kekuasaan. Betapapun di belahan dunia manapun, ya, di zaman apapun selalu seperti itu. Seperti Indonesia ini, jangan dikira bahwa pemerintah itu menafikan ulama, atau menistakan ulama, atau mengkriminalisasi ulama, itu juga nggak benar. Karena faktanya juga banyak ulama yang masuk pemerintahan. Sekarang ini wapresnya adalah ulama. Beberapa waktu lalu presidennya adalah ulama Gus Dur misalnya. Jadi kita nggak bisa dikhotomi seperti itu. Ada ulama-ulama yang dekat dengan kekuasaan, ada ulama-ulama yang menjauh. Masing-masing punya alasan. Jangan kita menilai negatif ulama yang masuk pemerintahan. Selama ulama itu memerankan tugas sebagai amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan munkar, itu bagus sekali. Jadi jangan dicurigai kalau ulama negara, ulama jabat negara itu jadi fasik, oh itu sangat salah sekali. Karena ada ulama-ulama itu tujuannya untuk nasihati penguasa. Kalau penguasa muslim tidak didampingi para ulama, kemudian yang terjadi apa? Didekati oleh orang-orang yang fasik, maka justru yang rugi adalah umat Islam sendiri. Nah, jadi ulama itu memang harus ada juga yang di kekuasaan untuk memberikan kontribusi pemikiran untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya, sehingga ulama punya peran penting dalam pemerintahan. Coba bisa dibayangkan kalau zaman kekuasaan Pak Soekarno semua ulama musuhi seperti Masyumi misalnya, nggak ada NU, wah bisa jadi Bung Karno itu lebih liar lagi, tidak ada pengendali dari ulama. Zaman Pak Harto awal-awal beliau berkuasa, siapa yang mendekati? Orang-orang Kristen, ya kan? Sehingga Pak Harto banyak orang Kristen, Martin Panggabean jadi pangapnya, ya. Kemudian juga Radius menjadi menteri ekonominya. Justru peran kunci, menteri kunci itu juga orang-orang Muslim. Ketika Pak Harto akhir masa kehidupannya dekat dengan umat Islam, di mana IJMI punya peran penting ya dalam memberikan kontribusi kepada Pak Harto, juga ada kekuasaan yang diberikan pada orang Islam, nah itu orang-orang non-Muslim merasa nggak suka. Itu seperti itu. Jadi kita jangan berpikir, wah ini gara-gara monarki kemudian jatuh. Turki yang sudah berumur 500 tahun lebih jatuh. Dunia ini nggak ada yang abadi. Jadi jangan pernah berpikir, oh gara-gara monarki kemudian jatuh. Apa nggak berpikir bahwa yang bentuknya presidensial itu juga bisa jatuh. Gonta-ganti presiden sama aja kan. Jadi sebenarnya itu suratullah. Yang namanya kalah menang jatuh bangun adalah suratullah. Wa itu ayam menuju bernas, kata Allah begitu kan. Hari-hari itu bergiliran pada manusia. Jadi bergantian. Ada saatnya Romawi menang, saatnya Persia menang, ya, ada saatnya Muslim yang naik. Itu sudah suratullah. Jangan berpikir gara-gara monarki kemudian jatuh, seperti itu. Apalagi sebenarnya kalau kita berpikir Bani Umayyah itu memang yang berkuasa di Suriah itu 90 tahun. Tapi setelah itu berkembang juga di Spanyol itu lebih dari 500 tahun. Ya. Jadi mulai tahun 1911 sampai pada 1400 sekian itu cukup lama. Jadi jangan berpikir bahwa gara-gara monarki itu jatuh seperti itu.
karena masing-masing punya plus minusnya, ya. Sepanjang itu dilaksanakan dengan adil, amanah, itu sangat bagus sekali. Apalagi kalau rajanya orang yang soleh, yang ibadah dan seterusnya. Ya. Jadi saat itu ulama-ulama juga sangat besar kontribusinya. Ulama-ulama yang mengarang kitab, ya. Di Al-Muwatta itu belum pernah dijadikan sebagai pijakan salah satunya dasar hukum di negara, tapi ditolak oleh beliau karena beliau ingin supaya memberi kesempatan pada yang lain juga. Karena jangan sampai hanya satu mazhab saja. Jadi ulama punya peran juga ya. Tapi betapa saya katakan tadi ada ulama yang memang ada di dalam lingkaran kekuasaan juga yang di luar kekuasaan. Jelas ya? Sudah jelas? Jelas, Ustaz. Makasih, Jelas, Ustaz. Ustaz. Ya, silakan kalau ada yang lain, masih ada yang belum jelas atau ada masalah, silakan. Sepertinya cukup, Ustaz, karena setelah ini kita ada matkul lain. Oh gitu. Oke. Baik, terima kasih. Sudah bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih, Ustaz. Masih Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Terima kasih Ustaz. banyak, Ustaz. Sama-sama ya. Ustaz.